4, 3, 2, 1, 0. Para hadirin hadirat, hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh Pangersa Abah yang berbahagia. Ada pepatah yang sudah sering kita dengarkan, tak ada rotan, akar pun jadi. Tapi itu pepatah umum. Sedangkan hari ini pepatahnya kita ganti sedikit. Masih banyak rotan, akar juga yang dipakai. Di sini masih banyak para ustadz, ada Ustadz Abdul Latif, Ustadz Haji Handri, para asatidz yang lainnya, para alim, ulama, para ahli ilmu. Tapi ternyata si borokokok juga yang harus bicara di sini. Si jahil juhala juga, si bodoh yang harus bicara di sini. Dan keunikan seperti ini hanya terjadi pada majelis-majelis thariqah, di mana orang bodoh bicara untuk orang-orang yang alim. Kenapa bisa begitu? Karena baik yang berbicara maupun yang mendengarkan niatnya sama. Niatnya berkhidmat kepada guru. Jadi bukan karena yang duduk di sini lebih alim, lebih pintar daripada para hadirin sekalian, tidak. Karena niatnya berkhidmat, tadi sudah dipaparkan di sini, dipampangkan, man hasunat hidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik khidmatnya maka wajib mendapatkan karomah. Dapat karomahnya bukan sunnah lagi tapi wajib. Syaratnya apa? Hikmat. Manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya mencontohkan pada bulan-bulan tertentu paling tidak ada 3 bulan yang pembacaan setelah ayat suci Al-Qur'annya ditambahkan dengan sholawat badar. Pertama pada bulan Muharram. Jadi kalau manaqib setiap bulan Muharram setelah ayat suci Al-Qur'an tambahkan dengan sholawat badar. Kenapa begitu? Dalam rangka memperingati hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal ditambahkan dengan sholawat badar dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini, bulan Rajab juga ditambahkan dengan sholawat badar dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bulan Rajab bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Ya, yang dari namanya saja sudah tersirat sebuah peristiwa agung, peristiwa besar. Bulan Rajab hurufnya ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 3, Ro, Jim, dan Ba. Maka kalau kita perhatikan dari huruf-hurufnya saja sudah tercermin peristiwa agung Isra Mi'raj. Karena huruf-huruf ini mencerminkan para pemeran utamanya, para pelaku utamanya. Ro-nya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku sang penempuh perjalanan spiritual, ya. Jimnya adalah Jibril, ya, selaku sang pemandu perjalanan spiritual. Dan Ba-nya adalah Buraq, kendaraan yang digunakan pada perjalanan agung tersebut. Jadi Ro, Jim, Ba, Rasulullah, Jibril, dan Buraq. Luar biasa, Allah sudah menetapkan kejadian peristiwa ini tidak di bulan Ramadan, tidak di bulan Syawal, ya, tidak di bulan Muharram, tapi di bulan Rajab. Karena dari namanya saja sudah mencerminkan, tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak zaman azali. Allah bersifat qadim, maka dengan sifat qadimnya Allah bahkan sudah menetapkan sebelum ada penamaan bulan-bulan tersebut. Luar biasa. Alhamdulillah. Inilah keluar biasaannya bulan Rajab, ya. Dan bulan Rajab ini pula satu-satunya bulan, ya, yang menjadi nama daripada martabat kewalian. Ada nama martabat kewalian wali kutub, 1 pada zamannya. Ada wali imamah, 2, setiap zaman hanya ada 2. Ada wali autad, setiap zaman hanya ada 4. Lalu ada wali abdal dan seterusnya. Nah, di antara nama-nama martabat kewalian tersebut, ya, yang kalau disusun itu bahkan sampai ada 80 nama martabat. Salah satu di antaranya ada nama Wali Rojabiun. Wali Rojabiun ini jumlahnya hanya 40 orang.
tidak bertambah, tidak berkurang setiap waktu. Kalau ada yang wafat meninggal dunia, Allah segera menggantikannya dengan hamba Allah yang lain yang memang memiliki karakteristik spiritual ruhaniyah yang mirip dengan mereka. Ya, jadi Allah langsung menggantikan otomatis. Wali Rajabiyun hanya 40, tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak ada wali Ramadoniun, tidak ada wali Syawaliyun, tidak ada wali Muharramiyun, tidak ada. Hanya ada nama wali-wali Rajabiyun. Orang-orang yang memang mendapatkan futuhnya dari Allah Subhanahu wa taala sejak masuknya tanggal 1 Rajab. Jadi ketika tanggal 1 Rajab dia menerima futu, menerima ya limpahan faidur rahman yang begitu dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya, kalau tadi buruk saking gembiranya, maka jasadnya tidak cukup untuk menampung ruhnya. Kalau ini saking dahsyatnya, maka jasadnya tidak sanggup untuk menampung apa yang sedang dialami oleh ruhnya. Akibatnya para wali Rajabiyun sejak tanggal 1 Rajab, maka dia akan merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh langit dan bumi. Dia akan tergeletak seperti orang sakit. Nah, kalau kita punya tetangga yang rutin sakit setiap bulan Rajab, jangan-jangan itu wali Rajabiyun ya. Jadi rutin setiap tanggal 1 Rajab dia sakit. Tapi syaratnya orang soleh ya, bukan ahli maksiat dan sebagainya. Mentang-mentang sakit bulan Rajab, wah jangan-jangan di wali Rajabiyun ya, enggak.